Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lingkungan sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia harus mengelola lingkungan secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan tidak berpengaruh kepada manusia saja, namun berpengaruh terhadap hewan dan tumbuhan. Sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi lingkungan bagi manusia yaitu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat hidup dan mencari makan, dan juga sebagai tempat berlangsungnya aktivitas seperti bekerja, bersosialisasi, mencari hiburan, dan juga edukasi. Oh ya, lingkungan ini juga fungsinya tidak hanya untuk manusia saja, tapi untuk hewan juga ya, sebagai habitat hewan. Berdasarkan materi ada dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup, contohnya tanah, air, angin, sinar matahari, suhu, temperatur udara. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangat bergantung sekali pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, di dataran tinggi, ada yang di sungai, danau, pantai, dan juga laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam. Yang pertama, pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai seperti ikan, kepiting, cumi-cumi, ubur-ubur, dan juga garam. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewaan alat-alat menyelam. Pantai-pantai yang terkenal di Indonesia yaitu Pantai Kuta asal Bali, Pantai Sanggigi dari NTB, Pantai Anyer ada di Banten, dan juga Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam yang ada di laut antara lain ikan-ikan laut, mutiara, kerang, dan rumput laut, dan juga terumbu karang. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan juga pengeboran minyak bumi. Taman laut yang terkenal di Indonesia yaitu Raja Ampat ada di Papua Barat, lalu ada Bunaken di Sulawesi Utara, dan juga Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Sungai merupakan aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain air, ikan, udang, belut, dan juga keong. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber pengairan atau irigasi bagi pertanian, jalur transportasi, dan juga pasar terapung. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sungai seperti penangkap ikan, pedagang, dan juga jasa transportasi. Sungai terkenal yang ada di Indonesia yaitu Sungai Barito, Kalimantan Selatan, Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan juga Bengawan Solo, Jawa Tengah. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan laut. Contoh sumber daya alam dataran tinggi antara lain
kol, kentang, teh, kopi, apel, dan lainnya. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain itu juga bisa untuk tempat wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi antara lain pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan juga jasa pemandu wisata. Dataran tinggi terkenal di Indonesia yaitu dataran tinggi di Dieng, Jawa Tengah, dan Kapuas, Kalimantan Barat, juga dataran tinggi Gayo di Aceh. Dataran rendah merupakan dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contoh sumber daya alam dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, dan juga bawang merah. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk lahan pertanian, untuk peternakan, industri, dan juga lahan perumahan. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Alhamdulillah kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.